Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan review lemari es merek Samsung dengan tipe RT43K6231UT. Ini berwarna purple dengan kapasitas 454 liter. Ini bentuk kulkas Samsung dengan tipe RT43K6231UT. Ini untuk harga 7.250.000 ya guys. Ini bentuknya guys. Ini berwarna purple atau ungu. Nah, dari kanan pojok atas dia garansi motor 10 tahun. Dan juga dia udah digital inverter teknologi ya guys, jadi lebih hemat listrik hingga 50%. Nah, dari posisi tengah dia udah terdapat indikator buat pengaturan suhu, dan juga di atasnya udah ada Twin Cooling Plus. Jadi kulkas ini pendinginannya sudah memakai Twin Cooling Plus, sama dia udah ada Smart Conversion ya guys. Jadi Smart Conversion ini si suhu freezer bisa dijadiin suhu fridge. Begitu juga freezer bisa di oven, atau enggak refrigerator bisa di oven. Nanti kita praktekin ya guys. Nah, dari desain depannya juga dia terdapat listnya sangat elegan ya guys. Ini berwarna silver listnya, dan juga bertuliskan digital inverter teknologi. Nah, untuk pegangannya juga membuka pintu. Di sini lubang ya guys. Ini buat membuka pintu seperti ini. Nah, ini untuk bagian refrigerator ya guys. Bagian refrigerator kita di bagian pintu dulu ya guys. Ini paling bawahnya tidak ada laci, karena si tempat big boxnya dia lebih maju dan lebih besar. Nah, untuk materialnya juga dari raknya dia lebih solid, tebal ya guys, menggunakan akrilik. Nah, untuk tempat telurnya juga ada di sini, masih segel guys. Ini terdapat 2 tempat telur. Satu tempat telurnya berisikan 6. Ini tempat telur ini bisa ditaruh di mana aja guys, atau barangkali tidak ada telur, ini bisa disimpan terlebih dahulu. Nah, untuk gasketnya juga dia mudah dibersihkan ya guys. Jadi mudah dilepas, mudah dipasang, dan juga dibersihkan bila mana gasket ini kotor, bisa gampang dicopot atau dilepas. Nah, untuk fresh roomnya juga ini buat ikan, daging yang siap saji, ini bisa ditaruh di sini ya guys. Nah, indikator twin coolingnya di bawah ada. Ini sebagai tanda bahwa si lemari es ini pendinginannya sudah Twin Cooling Plus, jadi segar, 2 kali lebih segar, lebih lama. Bawahnya juga dia udah isi slide. Isi slide ini jadi akses mudah mengambil makanannya guys, jadi nggak usah jongkok, tinggal tarik aja. Jadi bila mana makanan yang ada di dalam ini kita tinggal tarik aja isi slide ini, jadi lebih mudah ya guys. Nah, bahan isi slide ini dia sudah menggunakan tempered glass. Nah, kenapa dia bisa didorong? Karena terdapat rel ya guys. Bawahnya sama, dia udah menggunakan tempered glass. Untuk raknya dia lebih kuat. Ini tempered glass, sama buat big boxnya juga tempered glass. Nah, untuk flow-nya juga dia masing-masing ada ya guys. Nah, di bawah ini dia udah ada namanya deodorizing filter. Jadi buat menangkap partikel-partikel bakteri dan bau tak sedap, ini ditangkap oleh ini ya guys.
Nah, kita lihat. Nah, untuk lubang ini dia untuk sistem kelembaban supaya sayuran atau buah-buahan nggak cepat layu, guys. Nah, ini untuk diameter boxnya dia lebih besar, guys, dibandingkan tipe sebelumnya. Big boxnya dia sejengkal lebih ya, guys, hampir sejengkal setengah. Nah, dari lampunya juga dia sudah menggunakan lampu LED. Dia berwarna putih lampu LED-nya, guys. Jadi taruhnya di atas juga memudahkan kita melihat makanan yang ada di dalam kulkas. Jadi perbandingan lampu di atas, di depan, sama di belakang. Kalau di depan itu dari atas ke bawah ya, guys, itu tersinarin lampu LED dibandingkan lampu yang di belakang. Misalkan ada lampu di belakang sini, makanannya nutupin lampu, otomatis si kulkas bakalan gelap ya, guys. Nah, ini buat spek labelnya, guys. Spek labelnya dia model lemari S RT436231UT. Kapasitas kotornya 454 liter, kapasitas penyimpanannya 440. Dia ada dimensinya juga, pakai freonnya juga, sudah freon R600. Nah, arus listriknya dia 2 ampere ya, guys. Ini pembuatannya juga pembuatan made in Thailand. Oke, kita pindah ke freezer ya, guys. Nah, freezernya kita dari pintu dulu. Ini sudah solid juga sama yang di bawah, pakai akrilik lebih kuat. Sama gasketnya, mari kita lihat, gampang dilepas tidak. Ternyata sama kayak yang di bawah ya, guys, gampang, mudah dilepas dan mudah dicopot, sehingga mudah dibersihkan ya, guys. Untuk gasket ini, gasket atau karet. Nah, lampunya juga di freezer dia sudah terdapat lampu LED. Nah, guys, di atasnya juga di freezer dia sudah terdapat lampu LED di depan juga ditaruhnya, sama ada tanda Twin Cooling Plus. Ini pendinginannya di freezer ada, di bawah ada, jadi masing-masing. Jadi Twin Cooling Plus ini berfungsi untuk pendinginannya 2 kali lebih segar serta bebas bau bercampur ya, guys. Jadi bila mana naruh ikan, daging, itu baunya nggak akan bercampur. Nah, untuk yang warna biru ini namanya cool pack. Cool pack ini berfungsi untuk ketika mati lampu di kulkas ini, dia akan mempertahankan suhu dingin yang ada di dalam ruangan bercool pack ini. Ini informasi yang saya dapat, cool pack ini bertahan sampai 12 jam untuk mempertahankan suhu dingin yang ada di ruangan bercool pack ini ya, guys. Nah, kita beralih ke movable. Untuk ice makernya, dia ice makernya movable ice maker. Apa itu movable ice maker? Movable ice maker ini bisa ditaruh di mana-mana, ditaruh kanan, kiri. Bahkan kalau misalkan kita tidak perlu ice maker ini, kita bisa ambil. Jadi freezernya jauh lebih besar ya, guys. Nah, untuk es batunya juga ini terdapat 2 pencetak es batu. Tinggal dimasukin air dari atas. Setelah jadi es batu, kita tinggal putar ke arah jarum jam ya, guys. Tinggal sampai bunyi letak, nanti langsung turun ke bawah. Nah, ini bisa, es batunya bisa ditarik di wadah ini. Guys, kali ini
kita akan mengenal atau mengetahui settingan smart conversion. Apa itu smart conversion? Smart conversion itu adalah 5 mode pintar. Jadi seperti ini ya guys. Jadi di kulkas yang tipe ini, kulkas Samsung ini bisa diatur 5 mode pintar. Jadi kalau pada umumnya kulkas itu pengaturannya hanya reguler saja guys. Nah ini reguler. Reguler itu atasnya freezer pada umumnya, bawahnya buat refrigerator. Nah ini reguler ya guys. Nah untuk pengaturan tetapi di kulkas Samsung ini dia sudah terdapat 5 mode pintar. Ini yang pertama reguler, hemat energi, liburan, kapasitas besar, dan kulkas mini. Mari kita lihat sama-sama ya guys, pengaturan suhunya untuk smart conversion ini atau 5 mode pintar ini. Nah ini kita yang pertama reguler dulu ya guys. Reguler untuk freezernya dia ideal direkomendasikan freezer -19. Untuk fridge atau refrigerator kita pencet aja, idealnya bisa 3 derajat atau 2 derajat. Ini tergantung sesuai kita ya guys. Nah ini untuk pengaturan suhu reguler. Suhu reguler yang ini ya guys. Jadi normal atasnya freezer, bawahnya refrigerator. Nah yang kedua kita atur hemat energi. Hemat energi ini untuk tempat freezernya kita offin, refrigeratornya saja yang nyala. Jadi bila mana freezernya nggak ada isinya, tempat freezer kita bisa offin. Dengan cara apa? Dengan cara freezer convert. Ini ada freezer convert. Ini tekan aja selama 3 detik. Tekan sampai nyala ke fridge. Nah, kita bisa tekan lagi freezer convert ke off. Nah, ini sudah nyala untuk pengaturan hemat energi. Jadi freezernya off, tidak nyala, bawahnya refrigeratornya nyala. Ini fitur atau mode hemat energi ya guys. Nah kita hemat yang selanjutnya ke vacation atau liburan, barangkali bepergian, liburan, vacation, atau enggak mudik sekalipun. Ini si refrigerator itu bisa di offin, jadi bagian freezernya aja yang nyala, jadi kulkas kecilnya aja yang nyala ya guys. Untuk refrigeratornya kita offin dengan cara apa? Dengan cara seperti ini ya guys. Jadi refrigeratornya kita offin, pencet fridge ke tanda ini ya guys, ke tanda seperti colokan yang ada daunnya guys, ini colokan listrik. Nah seperti ini guys. Ini berarti mode liburan ini udah nyala guys. Jadi mode liburan ini freezernya nyala, fungsi sebagai freezer, refrigeratornya off, jadi mati refrigeratornya. Nah kita beralih ke kapasitas besar. Apa itu kapasitas besar? Kapasitas besar fungsi freezer menjadi fungsi refrigerator. Ini hanya di kulkas Samsung ya guys yang bisa. Nah untuk pengaturannya seperti ini guys. Jadi fungsi kapasitas besar ini barangkali kita ada hajatan besar yang membutuhkan tempat sayuran atau buah-buahan atau kue, sedangkan freezernya tidak dipakai, jadi fungsi freezer itu dijadikan fungsi refrigerator. Jadi sayuran, buah-buahan itu bisa ditaruh di atas, tapi ini di convert dulu ya guys. Dengan cara seperti apa guys? Ini freezer convert, pencet selama 3 detik. Nah ini indikatornya di fridge. Jadi untuk kapasitas besar seperti ini udah nyala ya guys.
Ini modenya seperti ini, freeze. Ininya di fridge untuk suhunya 3 derajat. Nah, ini buat kapasitas besar udah on. Jadi fungsi freezer tuh menjadi fungsi refrigerator. Jadi tidak beku, melainkan fungsi seperti yang di bawah ya guys. Oke, kita beralih. Yang terakhir kulkas mini. Kulkas mini itu bawahnya off, atasnya fungsi freezer dijadikan fungsi biasa. Jadi yang nyala hanya kotak kecil ini aja. Kotak kecil ini aja. Ini freezernya sudah dikonvert ya guys ke fridge. Nah, tinggal untuk refrigeratornya kita offin, kita ke atasin ke sini. Yang ada tanda colokannya guys. Tinggal ke atasin aja. Nah, ini fungsi kulkas mini udah di on kan. Nah guys, ini fungsi atau mode kulkas mini. Jadi fungsi freezer jadi fungsi refrigerator. Refrigerator di off kan ya guys. Nah, ada mode lain selain 5 conversion ini. Ini ada mode buat power freeze. Apa itu power freeze? Bila mana Anda membutuhkan freezer atau pembekuan yang lebih cepat di freezer, ini kita tekan aja power freeze selama 3 detik seperti ini ya guys, sampai ada tanda ini guys. Ini barangkali membutuhkan freezer atau pembekuan yang lebih cepat. Ini udah ada namanya power freeze. Oke, kita balikan lagi dengan tekan 3 detik lagi ya guys. Nah, sebaliknya bila mana Anda membutuhkan pendinginan yang lebih cepat di bagian refrigerator, di kulkas ini terdapat power cool. Ini dengan cara sama seperti power freeze, tekan aja selama 3 detik sampai ada tanda nyala ini ya guys. Nah, tanda ini nyala. Ini fungsi power cool sudah nyala ya guys. Nah, oke, kita balikan lagi. Oke. Oke guys, sekian dulu review dari saya. Bila mana ada pertanyaan dengan kulkas ini atau video ini, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Atau bila mana Anda suka dengan video ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.